Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'a ruhaniyya wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan mahmiyya wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farada 'alaikal Qur'ana ladhalluka ila mi'ad. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau Wakili, Kapolres atau Wakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, sempat juga disebutkan namanya. Yang saya hormati Lurah Manimpang. Yang saya hormati Sohibul Bait wal Rumah yang memfasilitasi kegiatan peringatan 1 Muharram Paguyuban Kedaung Kabupaten Bandung. Yang saya hormati sahabat saya, seperjuangan saya dulu di Hijau Hitam, dulu masa-masa mahasiswa. Saya anggap juga kakanda saya karena usianya sangat jauh dari saya. Saya kelahiran 89 Pak, 33 tahun. Kalau Pak Ustaz sudah 46. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Pendawa Kabupaten Baru yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Pada malam yang berbahagia ini, tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai bentuk kalimat rasa syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Harusnya yang hadir di tempat ini mengakui bahwa umur, harta, pangkat dan jabatan, keturunan, istri dan lain-lain sebagainya seluruhnya adalah titipan dari Allah yang akan dimintai nanti pertanggungjawabannya di hari kemudian. Quran surah Al-Qiyamah ayat 26, ayat 1 ayat terapaskan. Apakah manusia mengira? Apakah manusia menganggap dirinya dibiarkan hidup di dunia tanpa adanya pertanggungjawaban di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita semua, panutan, contoh sepanjang sejarah peradaban manusia, yang dimana pada malam hari ini kita peringati hijratul Rasul dari Makkahil Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah untuk menyebarluaskan syiar nilai-nilai ajaran agama Islam yang akhirnya sampai pada malam hari ini, sampai detik ini, kita orang Jawa,
menghormati ajaran yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lebih lanjut, saya berterima kasih kepada sahabat saya Ustaz Jamal SPDI yang pertama kalinya mengundang saya di hadapan keluarga besar pendatang dari Jawa di Kabupaten Bandung. Sebenarnya saya orang Jawa, Pak, orang Solo, Sulawesi. Dan saya berterima kasih Pak Ustaz bisa dihadirkan di tempat ini bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ada siraman saya dari Cirebon. Saya sama-sama dari kecamatan paling utara di Kabupaten Bandung, di Cirebon, saya di Palembang. Baik, pada malam hari ini saya mungkin tidak terlalu panjang sekali membahas apa yang ingin saya sampaikan nantinya. Itu tidak lebih dari hikmah apa sebenarnya misi yang dibawa Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah, yang kita mau amalkan pada konteks perspektif dunia di era milenial atau di tahun 2022 ini. Bu, mana suara ibu itu? Barusan saya ceramah, Pak, yang paling banyak bapak-bapak. Biasanya kalau saya ceramah taksiyah, maulid, Islamiyah, yang pernikahan, yang banyak adalah kaum perempuan. Ini yang banyak di Pendawa, yang banyak kaum Adam, kaum laki-laki, ya. Biasa saya bercanda Bapak sekalian, ya suaranya. Ketika saya sampaikan, ibu setuju tidak kalau laki-laki poligami? Kalau laki-laki, bapak-bapak ini setuju poligami? Sangat setuju. Siapa yang menentang poligami berarti menentang Al-Quran. Ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Tapi dulu Bapak sekalian, ya, kalau perempuan diajak berpikir logika, tidak bisa masuk di akalnya. Survei membuktikan di negara kita ini, termasuk negara-negara tetangga, di negara-negara di Asia, itu perbagian laki-laki 1-5, ada 1-7 orang. Artinya satu laki-laki itu bisa menikahi 7 orang perempuan. Jadi kalau satu orang laki-laki, satu perempuan, anak orang ini tidak kelapatan. Artinya perempuan ini saling berdiri, ya. Kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan sendirian, dan nanti kita masuk di kubur juga dalam keadaan sendirian. Yang menemani hanyalah amalnya. Kita lahir tidak membawa apa-apa, dan nanti masuk ke kubur juga tidak membawa apa-apa. Yang dibawa hanyalah amal soleh yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Kita lahir dari perut ibu kita menangis, dan saya belum pernah menemukan ada anak-anak yang lahir tidak menangis. Dan nanti kita ditangisi pada saat meninggal dunia. Dan usahakan kalau kita meninggal dunia banyak yang menangis, itu berarti mereka yang masih hidup merasa kehilangan atas kepergiannya kita.
Itulah sebabnya Muharram ini adalah simbol dari rasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita pada malam ini. Pak Bu, Nabi bersabda, ni'matani maqbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada manusia tanpa terkecuali. Tapi ini yang banyak dilupakan oleh para manusia-manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Saya yakin hanya ustaz yang sehat bisa ceramah pada malam ini. Hanya bapak ibu yang sehat bisa datang pengajian di Muharram ini. Hanya orang-orang yang sehat bisa mengamankan, Pak Polisi yang sehat, Pak Jenderal yang sehat, TNI yang sehat, yang bisa menjalankan tugasnya. Sehingga bersyukurlah kita pada malam ini yang hadir, ada kesehatan, ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Muharram yang disampaikan tadi sama kawan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya 12. Fi kitabillah itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka sejarah, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada istilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah yang terakhir. Kalau kita pada malam ini sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, artinya tidak lama lagi kita memasuki babak baru di 1444 tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kelahiran Nabi, kalau ditanya tahun berapa Nabi lahir, di buku sejarah dicatat bahwa Nabi lahir pada tahun gajah, karena pada saat itu belum ada istilah tahun dalam ajaran agama Islam. 27 Rajab tahun Al-Husni, tahun kesedihan. Jadi dulu itu penamaan nama tahun itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat pada saat itu. Muharram itu nanti pada masanya Umar bin Khattab baru ada penanggalan tahun Islam. Coba tanya, kapan Nabi Muhammad merayakan tahun baru? Bukan sejarah. Tapi karena sahabat Umar bin Khattab menetapkan sejarah bahwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkahil Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah itu pada tanggal 1 Muharram adalah tahun barunya Islam. Itu ditandai dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinatul Munawwarah. Ada yang menarik kamu sekalian. Saya buka buku sejarah. Itu Nabi tercium oleh kafir Quraisy mau hijrah mendakwakan syiar ajaran agama Islam, sehingga ada perencanaan pembunuhan Rasulullah SAW. Tapi Nabi lebih hebat karena mampu mencium taktik strategi orang kafir. Akhirnya menunjuk Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidurnya untuk ditiduri. Ini bapak sekalian, ada mata-mata. Ternyata ada mata-mata
terakhir Nabi meninggalkan Makkah. Maaf ya, ini mata-mata tengah malam pulang. Istrinya bertanya, "Pak, dari mana?" "Saya dari sana." Namanya istri ya, pasti bertanya-tanya kalau tengah malam pulang. Dia bilang, "Pak, jujur dari mana?" Suaminya bilang, "Jangan bilang-bilang, ini rahasia ya. Ini rahasia. Jadi Pak Bu, keluarga Pendawa, kalau mau cepat sebarkan berita, ada saya perempuan." Susah itu jaga rahasia perempuan. Betul lah, betul ini. Istrinya bilang, "Apa Pak?" Suami mengatakan begini, ada perencanaan pembunuhan Rasulullah, ada perencanaan untuk membunuh sahabat dan beserta Rasulullah SAW. Terserah, namanya perempuan, dia sampaikan, sahabat jangan bilang ini rahasia, nanti mau dibunuh. Sampai satu kampung tahu, gara-gara perempuan tidak mampu untuk menjaga rahasia. Jadi saya sudah sampaikan, kalau mau cepat tersebar itu berita, saya perempuan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, kehadiran saya di sini bukan untuk menggurui Bapak sekalian, tetapi mau berbagi. Kalau kita mau mensurvei ulama paling banyak di Indonesia itu di Jawa, dan ulama yang banyak harapannya harus banyak itu di Pulau Jawa. Walaupun di Sulawesi juga ada, tapi indeks paling banyak. Jadi saya di sini bukan menggurui Pendawa ya, hanya berbagi untuk mengisi Muharram ini. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, akhir-akhir ini kita banyak diberitakan tentang konflik yang terjadi antara sesama muslim, antara sesama anak bangsa. Ada ukhuwah yang mulai bergeser, ada tali silaturahim yang sudah mulai terputus. Dan saya jempol Pendawa di Kabupaten Bandung ini, begitu kuatnya solidaritas yang ditampakkan di Kabupaten Bandung ini, dipimpin oleh Ustaz Kamran ini. Saya rasa ini harus menjadi contoh bagi komunitas-komunitas yang lain, termasuk saudara-saudara Bugis yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan dan di Sumatera seperti ini. Kalau kita buka survei kerukunan antara orang muslim dengan muslim, itu terjadi penurunan dibandingkan kerukunan antara non-muslim dengan orang muslim. Ini pembacaan survei Bapak sekalian. Kita lebih sifatkan tahu, sifatkan lebih yang beda agama dibandingkan kita sendiri yang sesama muslim, yang saling mencurigai, yang saling menjatuhkan, yang saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Nah, momentum Muharram ini mari kita hijrah dari yang tidak baik menuju yang lebih baik lagi. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang muslim dengan muslim itu dia bersaudara seperti satu badan yang saling melengkapi. Coba sering saya sampaikan Bapak sekalian, maaf ya, kalau Nabi gambarkan persaudaraan itu seperti kalian ini, seperti kedua tangan, seberat apapun yang kita angkat, kalau bersatu antara tangan kanan dan tangan kiri itu ringan. Dan sering saya sampaikan, kira-kira kalau ini yang terjadi antara saling membelakangi antara tangan kanan dan tangan kiri, saya yakin
pasti berat karena tidak solid dalam berbagai hal. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram ada banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pembelajaran kepada kita semua. Termasuk kalau kita buka sejarah bagus sekalian, bahwa retaknya kerukunan, solidaritas, persaudaraan di antara kita bukan hanya sekarang, tetapi menetesnya darah pertama kali di muka bumi ini itu oleh putra Nabi Adam alaihissalam. Qabil dan Habil saling membunuh karena ada kecemburuan antara saudara dengan saudaranya. Jauh sebelumnya kita saling membunuh, saling bertikai. Ada sejarah kelam antara putra Nabi Adam, Qabil dan Habil bersaudara saling membunuh. Kita ulas lagi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang dicemburkan oleh saudaranya, yang cemburu karena dianggap bapaknya ini tidak adil karena mengistimewakan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya diusahakan untuk dibunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan cuma sampai di situ. Bagaimana perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, sesama Muslim merebut kekuasaan Islam. Pasca meninggalnya Ali, pasca meninggalnya Utsman bin Affan, yang menentukan siapa yang memimpin Islam lagi. Perang terjadi antara Imam Ali dengan Muawiyah. Bukan cuma sampai di situ. Perang Jamal, istrinya Rasulullah Ummahatul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha berperang dengan Ali bin Abi Thalib yang banyak menewaskan korban. Alhamdulillah bukan. Jadi dan kita mau membuka ukhuwah ini. Tak lupa Islam melarang sebagai refleksi semangat ukhuwah, persaudaraan saudara seayah seibu, persaudaraan secara spiritual, secara kita memang tidak saudara tapi melebihi saudara. Mari kita seperti kaum sekalian. Sehingga sering saya katakan bahwa sering ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, kita bersaudara sesama Muslim. Tadi sudah disebutkan hadisnya al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang Muslim itu seperti satu badan. Kalau ada yang sakit, semua merasakan sakit. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Kita bersaudara secara kenegaraan. Berbeda-beda suku, ras, khas, tradisi, tapi kita dalam bingkai NKRI, ukhuwah wataniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan secara kemanusiaan. Bapak sekalian, sering saya sampaikan ya, maaf, biar bagaimana ibadah kita kepada Allah, ibadah ritual kita kepada Allah, sholat kita kepada Allah, tapi kalau kesolehan sosial kita terhadap sesama tidak bagus, tanda tanya besar ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatih ayat 29. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di dalam muka, di dalam wajahnya ada bekas sujud. Maaf, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa yang hitam jidatnya itulah yang dimaksud ayat ini. Padahal saya katakan terlalu sederhana saudara memahami teks-teks ayat Al-Quran seperti itu. Bagaimana dengan kita ini yang tidak hitam? Bagaimana dengan ibu-ibu yang tertutup dengan bulu? Maaf ya, ada sebagian saudara kita yang memaknai yang hitam itulah yang dimaksud ayat ini. Mari kita lihat konteksnya sekalian.
Sehingga kita katakan bahwa oh, ada orang yang rajin beribadah, ada orang yang rajin puasa, ada orang yang rajin sholat, tetapi akhlaknya buruk. Berarti ada yang salah. Di mana letak ayat Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga pada kesempatan ini saya berbagi bahwa ada 3 konteksnya dari ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa kita ini bukan cuma harus taat secara ritual, rajin sholat, rajin tahajud, membaca Al-Quran, tapi ada juga kesolehan sosial. Sampai Nabi mengatakan susah masuk surga. Ada orang yang kekenyangan tidak bisa tidur matanya. Kalau ada tetangganya juga tidak bisa tidur matanya karena kelaparan. Kesolehan sosial maka kita wujudkan di keluarga besar Medawa ini, di Kota Baru ini menjadi ikon garda terdepan untuk menjadi teladan bahwa harus ada keseimbangan, ketaatan ritual dan kesolehan sosial. Yang pertama, sholat mengajarkan tentang keseimbangan. Allahu Akbar, hubungan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullah, hubungan kepada sesama manusia. Seimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua, sholat mengajarkan dinamisasi kehidupan, silih berganti kehidupan. Yang kaya sekarang miskin, yang miskin sudah kaya, yang bodoh cerdas, yang cerdas mungkin karena sudah ini, yang lemah jadi kuat, yang kuat jadi lemah. Itulah silih bergantinya kehidupan manusia. Di mana kita tandai? Di sholat, Pak. Sholat berdiri, ruku, sujud, duduk, itu adalah silih bergantinya kehidupan manusia. Maka apa yang perlu kita sombongkan manusia? Yang ketiga, terakhir, sholat mengajarkan tentang kedisiplinan. Saya sering katakan ya, percuma kita sendiri bicara tentang disiplin kalau kita tidak maknai kedisiplinan melalui ibadah sholat. Ibadah sholat ada bacaan tertentunya, tidak boleh ditukar-tukar. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bagi yang membaca, ada juga bacaan yang lain kita hormati. Misalnya di Muhammadiyah ada bacaan lainnya, bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Mungkin ada bacaan lain, silakan. Tidak boleh ditukar-tukar, Pak. Allahu Akbar, at-tahiyyatu wa salawat. Harusnya boleh kita Allahu Akbar kita apa mananya? Dalam kehidupan ini, kalau berbicara sesama manusia, jangan ditambah-tambah, jangan juga dikurang-kurangi alias menyebarkan berita hoax atau dusta. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh saja usia panjang ya. Karena tentara itu Pak kalau di satu majelis, kalau ada orang yang mengganggu seperti ini, pasti paham. Tapi kalau ada sesekali mengganggu, berarti sudah mengganggu. Ada juga beberapa pengalaman ceramah sampai 1 jam lebih. Wah, maulid bukan saya, pengalaman teman. Itu ibu-ibu di belakang sudah cemas. Ini sudah 1 jam lebih mau pulang. Dia gendong anaknya di dekat mimbar, dia cubit anaknya menangis. Dia bilang, ini juga anak-anak selalu menangis. Ini juga penceramah, mau sekali ceramah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Haram adalah satu tanda bahwa kita mau merubah kehidupan. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada pada kerugian.
Coba kita lihat teksnya. Wal asr, demi masa, demi waktu. Saya sampaikan di Asia ya. Jadi, umur itu ada 3 Pak. Umur biologis angka 33 tahun, usia melalui 46 itu angka. Ada umur psikologis, usianya muda tapi pikirannya dewasa. Kita sama-sama koreksi ya. Ada orang sudah apa anaknya masih cowok kelihatannya. Wah, ini stylenya. Ada orang masih pemuda tapi kayak orang tua stylenya. Ini umur psikologis ya. Ada umur secara spiritual. Ini yang kita mau, ini kawan sekalian. Umur spiritual tidak ditandai dengan angka. Walaupun usianya muda, tapi dia paham agama, dia paham ajaran, dia selalu menghadiri majelis, dia dibentuk oleh lingkungan pendidikan agama Islam, sehingga di mata Allah dia adalah hamba Rahman atau ibadur Rahman. Kita persingkat saya Bapak sekalian. Nah, contoh ya, ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun, Lailatul Qadar. Tidak pernah melepas satu tahunnya setiap Ramadan, karena pasti malam 1000 bulan itu akan turun setiap tahunnya. Itu hanya pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau 1000 bulan, satu Ramadan 1000 bulan, usia kita sekarang 70, 80, 60 tahun, luar biasa. Pantas saja ada orang yang umatnya Nabi Muhammad pendek umurnya tapi mengalahkan dengan umat terdahulu. Jadi celaka manusia yang menghabiskan waktunya hanya dengan kesia-siaan. Makanya Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Mau lihat Bapak sekalian kerugian kita ya. Begitu cepat waktu berjalan. Dari usia balita, usia remaja, usia dewasa. Kita niat mau sholat duha di jam 7, jam 7:30, jam 8. Tiba-tiba karena ada tamu, ada tetangga, ada kita cerita sampai jam 11:30 lupa untuk sholat duha. Niatnya mau sholat tahajud nanti tengah malam, tapi karena ada HP, main Facebook sampai jam 11 ketiduran, nanti baru jam 5. Begitu skenario Tuhan. Kalau kita tidak sadari pada momentum Muharram ini, maka kitalah orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak sekalian sebagai kesimpulan dari tausiah pada saya pada malam hari ini. Kita dibatasi waktu dan saya paham masih banyak hal-hal yang saya sampaikan sebenarnya Bapak sekalian. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat Al-Qasas ayat 85, innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini ayat digunakan oleh ulama-ulama dulu untuk dibaca ketika naik di pesawat, dibaca naik di perahu kapal sebagai bentuk doa, bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang dibaca dari Muhammad ketika diburu oleh orang-orang kafir untuk menyebarkan dakwah di Madinatul Munawwarah. Maaf ya, para pendakwah yang jauh leluhurnya di Jawa ada prinsip agama melalui Al-Quran surah Al-Qasas 85. Baca ini. Saya almarhum guru saya di pesantren di Mantoso Andre Bunta, Dr. Haji Abu Wahab Zakaria, sampaikan kepada santrinya, baca ini ayat. Saya pesawat, saya naik kapal dari Parepare ke Samarinda pada 17 dan sebagainya. Saya baca sebelum
menginjakkan tangga. Ya Allah, apa yang dijanjikan Allah kepada Muhammad membaca ayat ini? Innal ladzina faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini Allah sekarang. Sesungguhnya orang-orang yang diwajibkan di dalam Al-Quran, Muhammad yang dimaksud bersama para sahabatnya menyebarkan Al-Quran, syiar-syiar Al-Quran di Madinah Munawwarah. Maka Muhammad, kamu tidak akan saya jawab jawabmu sebelum kembali di kampung halamanmu, baru kemudian kembali meninggal di Madinah. Akhirnya, jadi ini peristiwa sekalian. Walaupun waktu sekalian orang-orang pendakwah, pemuda pendakwah sudah melekat di Baru sebagai pribumi, sebagai penduduk asli Baru, tapi tanamkan prinsip ini bahwa orang-orang penduduk kita kalau pergi merantau, saya masih ingat rumah orang Bugis kan itu beda dengan orang Jawa ya. Dia bilang begini, nah tolong lihat dulu itu atapnya rumah. Ada kan orang Bugis tiga susunya, orang telulang apa bahasa Bugisnya kan seperti itu, susu di palanya. Saya tak tahu bahasa Jawanya apa di palanya. Coba lihat itu, tengok itu atap rumah. Anak sekarang bilang saya sudah hafal, tapi itu pesan filosofis orang tua kita. Nah, kalau kamu pergi merantau, berhasil di kampungnya orang, jangan lupakan leluhurmu, jangan lupakan orang tuamu di kampung, jangan lupakan saudara-saudaramu. Dan ternyata sudah membuktikan tidak sedikit orang dia ada rasa kesombongan, ada kebanggaan ketika kembali dari perantauan, seolah-olah tidak mengenal sanak familinya karena ada perubahan status dalam dirinya. Sehingga sebelum saya tutup baru sekalian, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, momentum Muharram 1444 ini paling tidak ada satu dua pesan-pesan agama yang Bapak bisa petik pulang nanti di rumahnya sebagai motivasi, sebagai dorongan untuk bagaimana merekatkan hubungan Islam yang kembali. Nabi pernah berpesan, la jalisuna qatimur rahimi, jangan suruh kamu orang yang ada bomenya di sini. Wah, Nabi bilang begitu. Saya tak tahu di Pendawa ini apa semua, alhamdulillah ya. Kadang kita ini di suku kami ya, ini ada gesekan-gesekan, akhirnya ada istilah tradisi bombe-bombe. Mungkin karena persoalan sepele, akhirnya ada 2 tahun, 3 tahun tidak apa ngomong, tidak ada bicara, termasuk di momentum politik di 2024 ini. Kita tidak usah ada konflik-konflik seperti itu. Lain kali sudah Pak ini, jangan suruh dulu orang-orang yang banyak memutuskan tali silaturahim, karena perintah silaturahim itu adalah perintah kedua setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladziina tasaaluna bihi wal arham. Bertakwa kepada Allah wal arham, dan perbaikilah silaturahim. Poin yang kedua yang paling terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, di dalam Quran surah Furqan ayat 63 inilah produk dari tausiah saya sekali. Nanti kita buka ya. Al-Quran surah Al-Furqan 63 sampai 8 ayat setelahnya, tapi pada malam ini satu saja yang menjadi penutup bagi saya. Hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta pada seseorang, orang itu tidak cinta kepada kita, namanya cinta bertemu sebelah tangan. Sama halnya kalau ada hamba yang cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta kepada kita. Kita menyumbang karena dia mau dibilang. Kita berbuat baik tapi penuh dengan kesandiwaraan. Orang mengatakan baiknya itu Pak Haji, dermawan, baiknya itu orang,
bagus cara bicaranya, sopan, tapi di sisi Allah, Allah belum tentu senang, cinta terhadap kita. Nah, kita ini mau Allah cinta kepada kita, kita pun cinta kepadanya. Coba lihat di dalam surah Al-Qur'an ayat 63. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Ini hamba Allah yang dicintai adalah berjalan di muka bumi ini tawadhu, sopan, rendahan, tidak sombong. Saya sampaikan kamu ya, dia tidak seorang orang kaya juga, dia tidak seorang orang tinggi juga jabatannya, tapi Allah benci. Kalau kita bandingkan diri kita dengan tetangga yang lain, itu orang tidak pernah sholat, tapi kenapa naik rezekinya? Itu istidraj, ujian dari Allah. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang, karena Fir'aun sendiri dia berpuasa bertahun-tahun, tapi Allah benci dengan Fir'aun. Siang malam Fir'aun diperlihatkan oleh Allah tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sampai hari kiamat Fir'aun ketakutan karena sudah tahu tempatnya di neraka Jahannam yang disebutkan dalam hadis. Orang cerdas, pintar, intelektual, sombong, apa yang disombongkan? Hamal sendiri, dia diuji oleh Allah. Dia cerdas, tapi Allah benci. Profesor, doktor yang tidak disenangi oleh Allah adalah mereka yang jauh dari nilai agama. Dan ketiga, kaya raya. Siapa yang mengalahkan kekayaannya? Qarun sampai hari ini termaktub dalam sejarah. Beliau adalah orang terkaya sepanjang sejarah, tapi Allah benci sehingga dia sebagai hamba Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman inilah adalah golongan ketika berjalan dia tidak sombong, dia tidak angkuh dengan apa yang dimilikinya, karena itu hanya pinjaman, bukan hak bagi selamanya. Sehingga Imam Ali mengatakan, bagaimana caranya menghadirkan ketawaduan dalam diri kita? Paling tidak 3 hal yang saya ingin penutup. 1, ayyabda bisalami alaman lakihi. Kalau ketemu dengan orang, baik dikenal maupun tidak, bisalam, kita yang lebih dulu menyapanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, kita lebih dulu menyapanya. Tapi kalau ada orang sudah kenal, sudah akrab, tapi nanti dia ngomong kalau kita lebih duluan, dalam hatinya ada kesombongan, ada strata bahwa saya ini gengsi, mendahului, menyapa Anda, berarti dipertanyakan keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, tawassuka fi wajhi akhika laka sadaq. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Yang kedua pesan Imam Malik adalah wa yarda bidawni bisyarafil majlis. Orang tawadu itu mau di belakang dulu, mau di depan dulu, mau di tengah dulu, terserah tuan rumah dimanapun dia bertempatkan. Dia tidak apa, dia fine-fine saja, dia tidak tersinggung, dia tidak marah, dia tidak menyesal, dia tidak membenci tuan rumah. Tapi kapan ada orang tersinggung kalau bukan tempatnya di depan, ada acara, kali uang, biologi, ada tersinggung orang lain. Dan terakhir ketiga adalah wayukrahu bisum'ah, benci dengan kesandiwaraan, benci dengan pura-puraan, benci dengan kepalsuan. Semuanya asli, sopan, santun, berbicara, jujur, semua asli, tidak ada kesandiwaraan. Saya kira itulah yang saya sampaikan kepada sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tahun depan mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang. Jangan cuma umur yang panjang, tapi umur yang berkah. Banyak orang panjang umurnya tidak berkah umurnya, Pak. Banyak orang yang panjang umurnya tapi tidak berkah umurnya. Saya sampaikan. Tapi banyak orang yang pendek umurnya tapi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta kepada seluruh hadirin mengangkat kedua tangannya, menundukkan pandangan seraya mentakbirkan yang melepaskan amin, menghentikan sejenak aktivitasnya. Mari bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka antal arhamur rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahimna rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata bis-salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma akhtim lana bil-islam وأختم لنا بالإيمان وأختم لنا بالتقوى وأختم لنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والاستقامة في جميع الأعمال الصالحات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طول عمرنا وبركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.